Baiklah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini eh, kita sudah berada di hari yang pertama di bulan Oktober. Kita baru saja meninggalkan bulan September yang penuh dengan cerita, pengalaman, dan juga eh, kisah-kisah yang barangkali kita tidak dapat lupakan. Saya sendiri mengakhiri atau keluarga kami mengakhiri bulan September dengan satu catatan yang agak memilukan, ya, tetapi tetap dengan rasa bersyukur oleh sebab keluarga kami tetap baik-baik saja, walaupun ya kita mengalami sedikit masalah oleh sebab kemalangan yang berlaku ya beberapa hari yang lalu lah, dan menyebabkan kami terkesan dengan keadaan itu, terutama sekali istri saya. Namun di ruangan ini saya tetap mengucapkan syukur bagi pihak keluarga kami, karena Tuhan itu amat baik sehingga menyelamatkan istri saya daripada kecelakaan jalan raya yang baru berlaku di Pekan Sikwati. Saudara-saudara, pada malam ini ketika kita masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Oktober, kita ingin supaya kita muhasabah diri. Dan untuk malam ini, tajuk ataupun judul pelajaran atau renungan yang saya akan bawakan adalah pohon-pohon rohani. Ya, judulnya adalah pohon-pohon rohani. Saya ingin membawa semua pendengar untuk melihat satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Dan di dalam ayat ini Tuhan berfirman, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya." Inilah ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau kita membaca sekilas pandang, ayat ini seolah-olah tidak ada kaitan dengan manusia, sebab yang dibicarakan di sini adalah pohon. Pohon yang tumbuh subur di tepi aliran air dan yang menghasilkan buah apabila musimnya tiba. Tetapi kemudian apabila kita membaca ayat ini daripada ayat yang pertama di dalam pasal yang pertama sehinggalah ayat yang keenam, kita akan mengerti bahwa ianya bukan sekadar pohon-pohon yang ada di sekeliling kita, tetapi mempunyai makna yang lebih mendalam. Mari kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal
jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Dengan membacakan Mazmur pasal 1 dari ayat yang pertama sampai ke-6, kita mengerti bahwa pohon yang dimaksudkan di dalam ayat ketiga itu adalah perumpamaan yang dihubungkan dengan manusia, yaitu manusia yang ada di dunia ini. Singkatnya, di dunia ini hanya ada dua golongan manusia. Yang pertama adalah mereka yang menyukai Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang fasik yang diumpamakan seperti sekam yang ditiup angin dan yang tidak akan tahan penghakiman dan yang akan menuju kebinasaan. Apabila kita mengerti ayat ini, kita mengambil kesimpulan yang pertama bahwa Alkitab menyatakan kamu dan saya, lelaki dan perempuan, yang saleh itu diumpamakan sebagai pohon yang subur, yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu. Dan di dalam ayat lain, di dalam Mazmur 104, ayat yang ke-16 disebutkan, pohon-pohon Tuhan dikenyangkan dan pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya. Artinya, pohon yang subur adalah pohon-pohon yang ditanam oleh Tuhan. Nah, singkatnya, kita, pria dan wanita, lelaki atau perempuan, adalah pohon yang sepatutnya subur karena Tuhanlah yang menanam kita. Dan kalau saya boleh tambahkan kalimatnya, kita adalah pohon rohani yang subur. Ada beberapa ciri-ciri pohon rohani yang subur, yang pada musimnya dapat menghasilkan buah, yang mana sangat dituntut oleh Tuhan di dalam kehidupan seorang yang diumpamakan sebagai pohon rohani yang subur. Mari kita lihat satu persatu apakah ciri-ciri pohon rohani yang subur ini. Yang pertama, pohon rohani yang subur adalah mereka yang berbuah oleh sebab mereka berdiri teguh bagi Allah. Kehidupannya menampakkan karakter yang indah di pandangan mata dan menunjukkan karakter Kristus yang sejati, yang tidak rusak, yang tidak cacat dan tidak dibusukkan oleh kemunafikan keduniaan. Perkara yang kedua adalah mereka menjadi kuat. Bagaimana mereka menjadi kuat sebagai pohon rohani yang subur? Sebab mereka berakar kuat di dalam firman Allah dan yang tetap tahan uji dalam apapun ujian dan pencobaan yang sampai atau melanda mereka. Kemudian ciri yang berikutnya sebagai pohon rohani yang subur adalah tetap bertumbuh. Kalau kita membaca 2 Petrus pasal 3 ayat 18, kita mengerti bahwa inilah yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Seperti halnya pohon yang subur akan membentuk lingkaran tahun yang baru setiap tahun, kita pun harus bertumbuh dalam kasih karunia. Apa maksudnya ini? Pohon yang bertumbuh dengan subur tidak akan statik pada suatu kedudukan maksimum. Ia tetap akan bertumbuh hari demi hari
bulan demi bulan, dan akhirnya tahun berganti tahun, dan pokok itu semakin membesar, dan menghasilkan buah yang lebih banyak daripada masa-masa yang lepas. Kemudian kita melihat ciri yang keempat bagi orang yang disebut sebagai pohon rohani yang subur adalah menjadi berkat kepada orang lain. Baik, kalau kita kembali kepada perumpamaan pohon yang ditanam oleh Tuhan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 16, ada pohon yang menyediakan sumber bahan makanan, ada yang menjadi tempat berteduh, ada yang diambil kayunya untuk membina gedung dan bangunan. Begitu juga halnya orang Kristen. Mereka harus dapat memberi makanan rohani, dapat menjadi penghibur kepada sesama, dan juga menggunakan waktu dan talenta mereka untuk membangun kehidupan orang lain di dalam Tuhan. Dan ciri yang kelima adalah mempersiapkan diri untuk dipanggil pulang bila mana Allah menghendakinya. Saudara-saudara pendengar kebaktian buka Sabat pada malam ini. Satu perkara yang sangat penting yang perlu kita ingati bersama adalah orang-orang Kristen hakikatnya tidak akan tinggal selamanya di bumi ini. Mereka dalam masa yang sama bertumbuh, subur, dan menghasilkan buah di dalam dunia yang berdosa ini. Satu hari nanti mereka akan diangkat ke taman surga. Dan di sana buah mereka tidak pernah akan gugur dan daun mereka tidak akan menjadi layu. Baik. 5 ciri pohon rohani yang subur yang saya telah nyatakan sebentar tadi adalah ciri yang sepatutnya terlihat dari setiap umat Tuhan yang Tuhan umpamakan sebagai pohon yang subur dan yang menghasilkan buah. Pertanyaannya adalah ini. Pokok seperti apa kita saat ini? Saya ulangi, pokok seperti apa saya ataupun kamu di saat ini? Adakah Anda ataupun kita semua adalah pohon yang sedang tumbuh subur dan sentiasa siap sedia menghasilkan buah pada musimnya? Yang pertumbuhannya cukup berarti dalam kehidupan rohani di dalam pandangan Tuhan. Atau apakah kita merupakan pokok yang sedang melayu, yang sedang menjadi kering, dan yang sedang membusuk? Seruan Tuhan kepada kita adalah untuk tetap bertumbuh menjadi lebih besar dan tetap menghasilkan buah pada musimnya sehingga Tuhan memindahkan kita dari dunia ini ke surga yang telah dijanjikannya kepada kita. Kesimpulan daripada pelajaran kita pada malam ini pendek saja. Tak kala pertumbuhan berhenti, pembusukan mulai bekerja. Artinya, kalau kita berhenti bertumbuh, maknanya kita sedang mengalami pembusukan dalam kehidupan rohani kita. Tidak ada suatu jalan untuk mengatakan saya tidak mati dan saya juga tidak bertumbuh. Sebab apabila pertumbuhan berhenti, maka pembusukan secara rohani akan berlaku. Mudah-mudahan pada malam ini, apabila kita membacakan Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Akan membawa kita untuk mengerti bahwa ini adalah kita yang Tuhan inginkan agar sentiasa menjadi pohon rohani yang subur. Tuhan memberkati. Shalom kepada semua.